Salam jumpa, saudara-saudara yang terkasih. Kita bertemu kembali di kanal kita, Forum 195. Kanal untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kasih, kami bersama-sama Tuhan ingin melanjutkan pembelajaran kami mengenai Engkau yang Maha Kasih. Ya Allah, di bagian yang pertama ini Tuhan, kami ingin benar-benar memahami bahwa inilah sebenarnya ciri khas Tuhan sebagai yang Maha Kasih. Bukalah pemahaman kami Tuhan, supaya semakin mengokohkan iman kami. Tapi sebelum daripada itu Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, kita bertemu kembali dalam video kita di season yang keempat, di episode yang ke-6, yang merupakan kelanjutan pembahasan 5 karakteristik Allah dengan topik bahasan Allah yang Maha Kasih di bagian yang pertama. Saudara-saudara semua, kalau kita perhatikan dengan seksama, apakah manusia jatuh ke dalam dosa dibiarkan Allah? Jawabannya adalah tidak. Sama sekali tidak. Allah itu hidup, Allah itu dinamis. Dia selalu berada bersama seluruh ciptaannya. Seperti dikatakan di episode-episode sebelumnya, Dia Allah yang berintegritas. Dia tidak membolehkan iblis mengacak-acak ciptaannya, senak perut iblis. Allah memiliki otoritas penuh atas seluruh ciptaannya. Ini jelas. Bisa melakukan apapun untuk menghapus dosa. Sebagai contoh, bisa dengan memusnahkan manusia. Proses pemusnahan seperti ini sudah dilakukannya berkali-kali, seperti yang disebut di episode sebelumnya, di kisah air bah dan Sodom Gomora. Bisa juga dengan memusnahkan seluruh manusia, iblis beserta pengikutnya, bahkan seluruh dunia ciptaan Allah ini. Ya, biar supaya Allah tidak pusing kalau kita pikirkan, selesaikan semua. Kemudian Allah menciptakan yang serba baru sama sekali, sangat bisa. Tetapi Allah tidak menempuh itu semua. Allah dalam mengerjakan sesuatu berkesinambungan dalam kekekalannya. Tidak ada yang sia-sia dalam pekerjaan Allah. Dia maha mulia. Disinilah kemuliaannya. Dia menciptakan manusia segambar dengan dirinya, dengan dia sendiri. Gambar Allah di sisi manusia meredup. Dikarenakan dosa yang merusak tempat roh manusia, yaitu hati. Allah tahu bagaimana dosa sudah merembet ke seluruh umat manusia, bagaikan virus yang sangat ganas, menggerogoti dari dalam hati manusia. Manusia sangat tidak berdaya untuk keluar dari lumpur dosa ini, meskipun berupaya sekuat tenaga. Manusia memiliki identitas ilahi yang serupa dengan gambar Allah, yaitu roh manusia. Roh manusia inilah yang berkutat sedemikian rupa untuk melepaskan diri dari belenggu dosa. Allah tahu semua ini. Karena roh manusia terkoneksi, terhubung dengan Allah. Mengenai hal ini, kita bisa melihat di kitab Amsal 20-27. Ya, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Artinya, Tuhan itu terkoneksi dengan kita melalui roh manusia ini.
Tuhan bisa menyelidiki seluruh hidup kita hanya dari dalam roh manusia. Roh manusia adalah roh yang berasal dari Allah. Secara sederhana, kita bisa mengatakan roh manusia adalah roh hati nurani yang murni. Akal budi sebetulnya merupakan produk dari roh manusia kita. Roh yang suci, yang nanti akan kembali ke Allah bila manusia mati. Dia yang akan bersaksi mengenai kehidupan kita di dunia ini. Memanglah, kita tidak bisa membohongi Allah. Tetap akan ada saksinya. Tidak jauh-jauh di dalam diri kita sendiri. Di video selanjutnya, kita akan mengenali roh manusia kita dengan lebih mendalam. Roh manusia kita ini yang menangis sebenarnya. Penuh kesesakan hidup, dia menjerit ke Allah. Dia terhimpit di dalam hati manusia. Hati manusia yang sudah dipenuhi dengan berbagai macam roh dosa. Betapa penuh sesaknya hati manusia. Roh manusia yang penuh dengan kebaikan ini, yang berada di dalam hati manusia ini, meratap pilu. Kita bisa merasakan roh manusia kita ini. Dia memberontak. Ketika kita melakukan hal yang buruk, sangat terasa sekali ada penolakan dari roh manusia ini. Ketika kita melakukan hal yang buruk, dia menangis dari relung hati terdalam manusia. Dari sudut yang paling dalam di hati manusia, dia ingin dibebaskan. Ya, dia ingin dibebaskan. Karena roh manusia kita ini, kerinduannya hanya satu sebetulnya. Bercengkerama dengan roh Allah yang dikasihinya, dari mana dia berasal. Mengapa kita bisa tahu tentang hal ini? Nah, kita bisa melihat dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bagaimana persekutuan roh kemanusiaan Yesus Kristus dengan roh ilahinya. Ya, inilah citra kesempurnaan manusia yang sejati. Dikala roh manusia memancarkan kemuliaan Allah dari dalam diri manusia sendiri. Roh manusia yang kembali menguasai seluruh pikiran manusia. Ketika roh manusia bercengkerama dalam kasih dengan roh Allah. Pada saat inilah memancar kemuliaan Allah dari seluruh ciptaannya. Lebih khusus lagi dari manusia. Sekarang jembatan rohani ini rusak di sisi manusia. Tempat roh manusia ini di dalam hati manusia rusak. Mungkin manusia secara wujud luarnya tidak menyadari ini semua. Ya, kita tidak sadar. Semakin parah manusia berada dalam kubangan dosa, roh manusia ini semakin menderita, semakin terpuruk. Dalam bentuk sinyal kecil, dia mencoba mengingatkan manusia. Dia semakin diabaikan dan dia semakin meredup, tetapi tidak pernah hilang. Ya, serusak apapun hati kita sebagai pabrik dosa, tetap akan ada suara hati nurani yang murni yang akan menegur, menjerit. Sinarnya aja yang terhalang oleh dosa karena semakin meredup. Disinilah wujud kemahaadilan Allah yang sangat luar biasa turun tangan. Allah mendengar tangisan roh manusia ini begitu menderita. Karena itulah Allah menaruh belas kasihan kepada manusia. Jadi Allah tidak berbelas kasihan kepada tubuh jasmani manusia, tetapi yang ada di dalam diri manusia, di dalam hati manusia, yaitu roh yang dia titipkan, roh manusia. Ya, itu roh yang milik Allah sendiri, yang akan kembali ketika manusia mati. Sebagai catatan di sini, roh manusia esensinya tidak sama dengan
manusia boleh kita katakan sangat identik dengan roh kasih. Ya, disinilah. Karena itulah kita bisa tahu dari kehidupan kita yang sangat kotor, roh manusia kita sangat terpepet di pojok relung hati kita sendiri. Inilah yang membuat Allah menaruh belas kasihan kepada manusia. Ya. Sangat berbelas kasihan, sangat menderita. Dia lihat roh di dalam diri manusia itu. Allah sangat menginginkan sebenarnya dengan sangat cemburu roh manusia kita ini untuk kembali kepadanya. Karena Allah tidak ingin roh manusia kita terus-menerus menderita. Tidak mau Allah yang seperti itu. Seolah-olah roh miliknya itu yang di dalam hati kita dijajah oleh dosa-dosa kita. Allah Maha Adil. Dia tidak mau hal tersebut terjadi pada miliknya. Allah ingin minimal meringankan beban roh manusia secara berproses sebelum roh manusia kita kembali kepada Allah. Oleh karena itulah Allah berkenan memulihkan gambar Allah yang sudah meredup di dalam diri manusia. Allah ingin seluruh ciptaannya kembali dinamis dalam harmoni kebaikan seperti di awal penciptaan. Inilah arti pencipta yang berintegritas. Dia Allah yang bertanggung jawab. Saudara-saudara dan para sahabat Kanal Foreign 195 yang terkasih. Di dalam fase zaman akhir ini, Allah memberikan jalan seperti nubuatan Allah yang pertama sekali dicatat di Alkitab. Janji akan kedatangan penebus. Yang melakukan nubuat ini adalah Allah Yahweh langsung. Allah Yahweh langsung. Untuk lebih mendalaminya, kita bisa melihatnya di kitab Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Garis keturunan perempuan itu sedemikian terang benderang. Nubuatan Allah yang berawal secara umum semakin spesifik dan semakin mengerucut menjadi seorang pribadi aku, anak tunggal Allah, yang berasal dari saudara-saudara anak-anak Israel, yaitu nama lain Yakub. Dia adalah singa Yehuda. Dia meneruskan tahta Raja Daud, leluhurnya. Dia dilahirkan oleh seorang perawan. Dia tidak berayah biologis. Dia tidak berdosa, dia tidak bercacat celah. Dia yang diremukkan tumitnya sebagai lambang penyaliban. Dia yang menghapus dosa manusia dengan memberikan anugerah keselamatan dari Bapaknya melalui penderitaannya di kayu salib. Dia juga nanti yang akan meremukkan kepala iblis. Dan banyak lagi nubuatan tentang pribadi agung ini. Satu pun tidak ada yang meleset. Dialah Yesus Kristus. Ya, sangat banyak ratusan nubuatan tentang Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang meleset. Nubuatan ini tidak akan dapat ditafsirkan sebagai nubuatan yang artinya di luar Yesus Kristus. Karena nubuatan seluruh perjanjian lama mengenai keturunan Hawa tersebut hanya tepat tergenapi di dalam Yesus Kristus. Hipostasis anak sang Bapa yang berinkarnasi menjadi manusia. Hal yang paling vital yang diperlihatkan Allah di dalam janjinya yang membuat orang atau semua manusia tidak mungkin ada juru selamat di luar Yesus Kristus, yaitu adanya transaksi penebusan.
Kaki juru selamat akan diremukkan, artinya dia sangat menderita. Ini diperkuat oleh Yesaya 53 yang memperlihatkan betapa beratnya derita yang dialami penebus. Jadi, memang tidak mungkin ada klaim penebus di luar Yesus Kristus. Seluruh dunia mengakui hanya Yesus Kristuslah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yang pernah lahir di dunia ini tidak mengenal dosa sama sekali. Ini jugalah kesaksian kitab suci. Ya, kalau ada pertanyaan, mengapa harus korban yang tidak berdosa yang diperlukan untuk menyelamatkan manusia? Alangkah sayangnya. Tidak sayang. Karena memang itulah tujuan Tuhan, tujuan Allah, Bapa Yahweh, memberikan korban yang kudus, yang sempurna. Kenapa? Hanya korban yang kudus yang bisa menguduskan manusia kembali, dan hanya korban yang sempurna yang bisa menyempurnakan manusia kembali. Jadi, sangat jelas, bila ada orang lain mengaku-ngaku ada penebus yang lain, dia hanyalah penipu. Tidak lebih dan tidak akan bisa kurang. Dia hanya penipu. Karena sangat jelas bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya penebus itu. Di luar daripada itu, yang ada mengaku-ngaku, dia hanyalah penipu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih, kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami Tuhan mengenai Engkau yang Maha Kasih di bagian pertama Tuhan. Tuhan, sertailah kehidupan kami satu persatu Tuhan, individu tiap individu, keluarga demi keluarga, maupun kami sebagai kesatuan bangsa dan negara. Selamatkan kami semua Tuhan, jangan biarkan kami digoda oleh iblis sehingga kami binasa dalam kesia-siaan. Tuhan, ampunkan selalu dosa kami. Jauhkan kami dari pencobaan yang akan dilakukan oleh iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk saat teduh sejenak.